Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan hadis nomor 5 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan ta'liq atau komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-hadithul khamis, hadis nomor 5. An Ummil Mukminin, hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin atau ibu orang-orang beriman, Ummi Abdillah. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan kami, haza ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada contoh atau dalilnya maka raddun, itu tertolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin, wa fi riwayati li Muslim, hadis atau riwayat lain dari Imam Muslim, lafalnya berbunyi man amila amalan, barang siapa yang amila beramal amalan dengan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan dari perkara kami, yaitu bukan dari urusan agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Artinya barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada dasar hukum dalilnya, maka raddun itu tertolak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat mulia yang menjadi timbangan kita dalam beramal. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya timbangan amal-amal zahir itu hadis ini, hadis yang nomor 5 ini. Jadi timbangan amal zahir yang sifatnya bisa terindra itu adalah hadis yang nomor 5 dari Sayyidah Aisyah ini. Sedangkan hadis Umar di awal kitab atau hadis tentang niat itu adalah timbangan dari amal-amal yang sifatnya batin, ya, amal-amal yang sifatnya batin, yang tidak terlihat, ya. Karena apa? Karena setiap amal itu memiliki dua hal. Yang pertama wujud, yang kedua niat, ya. Wujud itu bisa terindra, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, ya. Orang sholat, orang apalagi orang berzakat, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu bisa terindra. Sedangkan yang kedua, niat itu tidak bisa terindra, ya, hanya Allah dan Dia saja yang tahu apakah dia benar-benar ikhlas karena Allah ataukah karena ada niatan lain. Mungkin dia sholat hanya ingin diterima lamarannya oleh calon mertua yang kebetulan ada di samping masjid tersebut, atau karena ingin dipilih sebagai calon ketua RW misalkan, dia rajin sholat ke masjid dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, dan kita tidak boleh menghakimi seseorang dari berdasarkan niatnya, kecuali dia sampaikan pada publik. Kemudian faidah yang ditulis oleh atau ta'liq dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menuliskan beberapa faidah, yang diantaranya adalah barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam Islam yang tidak ada dasarnya, maka ia tertolak meskipun niatnya baik, ya. Karena apa? Sebagaimana disebutkan oleh ulama tadi di atas, bahwasanya hadis ini adalah timbangan amal zahir, ya, timbangan amal yang sifatnya bisa terindra. Kemudian kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seluruh bid'ah, ya, seluruh muhdasat itu hukumnya tertolak meskipun dengan niat yang baik, meskipun dengan niat yang baik. Kemudian faedah selanjutnya adalah
Sesungguhnya barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, ya, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan meskipun aslinya itu masyru', ya, aslinya adalah masyru'. Masyru' itu artinya disyariatkan, akan tetapi amalan tersebut tidak ada perintah, ya, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, maka hukumnya tertolak, ya, hukumnya tertolak. Dalilnya adalah riwayat kedua yang disampaikan oleh Imam Muslim tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, bagaimana pengertiannya? Kita buat sebuah permisalan. Baik, salat tatawu, ya, salat tatawu, barang siapa salat tatawu tanpa sebab, ya, ada orang salat pokoknya salat tanpa ada sebab, tapi dia salat berada di waktu-waktu terlarang, di waktu-waktu terlarang, ya, maka sholatnya hukumnya batil. Yang kedua, contoh, ada seseorang yang berpuasa, ya, puasa itu masyru' atau bukan? Masyru'. Puasa itu disyariatkan dalam agama Islam, tapi dia puasa di hari Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ataupun di hari Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, ya, hari-hari yang harusnya makan-makan, maka hukum hukum puasa seperti ini adalah batal, ya, karena puasa di waktu yang terlarang itu tidak boleh, hukumnya batal, ya, karena semua itu bukan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka hukumnya adalah batal atau tertolak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan sebuah dalil yang sangat luar biasa, bahwasanya Islam itu dibangun di atas jalan dua hal. Ibadah seorang muslim itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah mukhlishan lillah, ya, hati kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah apapun itu. Yang kedua, ya, dibangun di atas ittiba di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan kita mengikuti lampah atau langkah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping ada dua hal ini yang patut kita selalu ingat-ingat dan kita selalu jalankan, ya, Islam itu adalah agama yang mudah. Nah, dari dua hal inilah insyaallah agama kita akan terjaga, insyaallah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memperhatikan sesuatu yang sifatnya wujud dan sesuatu yang sifatnya niat, ya, wujud yang terindra, kita mengikuti perintah, kita salat kita mengikuti bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat kita juga kita ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kemantapan hati dan kemudahan untuk kita beramal di atas dua jalan ini, ikhlas dan ittiba akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.